Selamat sore, saya menerima informasi bahwa pihak ABI menerima pengembalian barang dari customer, di mana barang yang dikembalikan tersebut harus kita lakukan rework kembali untuk menyesuaikan dengan standar yang ada. Maka prosedur yang harus kita lakukan jika terjadi hal ini adalah kita harus menerima barangnya tersebut. Nah, kita harus menerima barang tersebut melalui modul klaim pelanggan. Kemudian siapa yang menerima? Yang menerima adalah gudang barang jadi. Nah, kemudian setelah diterima oleh bagian gudang, di gudang barang jadi, tentunya yang mengerjakan ada divisi lain. Gudang harus melakukan transfer barang ke divisi yang melakukan rework. Nah, divisi yang menerima barang tersebut harus menerima barang tersebut ya, setelah dari gudang transferkan ke divisinya. Nah, kemudian divisi tersebut akan melakukan kembali job costing. Tentunya ada pengeluaran barang, ada pengeluaran bahan baku yang digunakan untuk melakukan rework ini. Jadi kita masukkan bahan-bahannya, barang jadi yang perlu di-rework. Nah, raw material lainnya yang kita gunakan misalnya pewarna lah atau apapun lainnya. Nah, kemudian barang packaging misalnya ternyata ini adalah kemasan yang robek sehingga kita harus kemas ulang. Jadi kita memasukkan barang packaging lainnya. Nah, serta kita memasukkan biaya labelnya berapa. Nah, kemudian setelah kita melakukan proses penginputan bahan-bahannya, kita harus menginput hasilnya. Hasilnya berupa apa? Barang jadi yang sudah di-rework. Kode barang ini dan barang ini adalah kodenya sama. Cuma tentunya nilainya yang berbeda. Setelah udah selesai barang jadi, maka barang tersebut ditransferkan kembali ke gudang barang jadi. Nah, di mana setelah divisi yang gudang barang jadi menerima, maka divisi barang jadi bisa mengirimkan barang tersebut melalui modul klaim-klaiman pelanggan. Nah, sekarang kita langsung bahas aplikasinya di dalam Accurate. Nah, untuk modul transfer barang gudang saya nggak bahas kembali lagi, dan kemudian untuk modul job costing saya juga tidak bahas kembali lagi. Nah, kita langsung ke modul klaim-klaiman pelanggan. Modul klaim-klaiman pelanggan seperti ini, kita tekan tombol plus. Nah, kemudian kita masukkan nama pelanggan yang mengembalikan barang ke kita. Nah, kemudian kita memilih barang yang dikembalikan. Misalnya yang dikembalikan adalah Black Diary gel cleanser. Jadi yang dikembalikan sebesar misalnya 1000 pieces. Nah, kita 1000 piecesnya kita harus kasih keterangan. Di sini kita tulis ulang nama barangnya yang dikembalikan Black Diary PH Ceramic Gentle Gel Cleanser berapa piece? 1000 piece. Misalnya 1000 piece ini terdiri atas 2 batch, berarti kita tulis dulu 500 pieces, batch-nya nomornya BBBB. Nah, 500 piece lagi, batch-nya nomornya CCCC. Nah, kita tulis. Nah, kemudian di sini kita nomornya sesuaikan dengan nomor dokumennya kalian ya. Atau nomor dokumen dari letterannya customer kita. Nah, kemudian di sini kita di I, kita masukkan nomor letter dari customer kita, nomor letter dokumen letternya. NNN misalnya dokumen letternya, tanggal letternya tanggal berapa, tanggal 11.01.2023. Kemudian barangnya apa, kita masukkan baik dari PH Ceramik bla 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 bla. Berapa pieces? 1000 pieces. Pengerjaannya apa? Rework kemasan, misalnya ini. Rework kemasan. Kemudian kita klik tombol save. Nomor klaimnya harus diisi ya. Misalnya kita buat otomatis aja ya. Kita buat otomatis. Nah, kemudian setelah kita udah buat klaim-klaiman ini, kita sekarang mau ngirim barangnya nih. Misalnya kita udah selesai, kita ganti ke kirim barang, kemudian kita pilih batch klaim-klaiman mana yang mau kita kirim. Misalnya kita mau kirim batch yang nomor 5 nih. Ternyata di sini ada formula lab on hair handful 8.000 pieces. Nah, kita pilih yang ini, kemudian kita klik, misalnya kita yang kirim balik adalah 2000 pieces. Nah, kita tulis keterangannya lagi. 2000 pieces ini batch nomor berapa yang dibalikin, misalnya BBBB. Nah, kemudian ini kita pengembalian kan.
Nah, setelah udah selesai kita input, kita klik tombol save. Nah, dokumennya kita gunakan untuk mengirim barangnya. Jadi di sini dokumennya kita cetak, dan sini akan disiapkan oleh gudang, disetujui oleh QC, diterima oleh penerima. Nah, dokumen ini baik pengiriman maupun penerimaan barang itu harus diarsip ya. Untuk dokumen pengiriman barangnya ini sebaiknya digabung di belakangnya dokumen penerimaan klaimnya. Jadi misalnya ada penerimaan klaim 10.000. Nah, baru dikirim 2.000. Nah, 2.000-nya dimasukkan ke dalam dokumen yang penerimaannya 10.000. Nah, berarti masih kurang 8.000 lagi kan. Nah, itu di arsipnya itu ditandain di berupa post-it. Berarti kita masih kurang kirim ini 8.000 pieces. Jadi di dalam arsip bandeknya itu kita tahu mana yang kurang, mana yang sudah selesai. Oke, ini berikut tutorialnya bisa dikerjakan terlebih dahulu dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan kembali. Terima kasih.